Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Indeks dimanapun berada. Senang sekali saya Andri bisa hadir lagi untuk di kesempatan hari ini. Tentunya kita kedatangan tamu lagi dan kini kita akan ulas polemik. Ini polemik ya, masalah. Ya, narasumber kita selamat datang. Bagaimana kabar Tak ini? Ketua LPMK dan juga koordinator LKK. Iya, bagaimana kabar Tak? Karya Baballo. Karya Baballo. Ya, karena kita ini orang Lu ya, pastinya lebih suka pakai logat-logat Palopo. Betul. Baballo sia teh. Salah. Iya. Ini sebelum kita bahas mengenai polemik yang terjadi mengenai reward ya, yang saat ini belum jelas. Kita ulas dulu bagaimana peran dari RT RW yang saat ini menjalankan tugasnya ini sebagai LPMK. Kita ini bagaimana menanggapi itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Nur Salam Biu menyampaikan bahwa keberadaan kami di sini untuk memperjelas apa itu reward yang selama ini sebagai kebijakan dari pemerintah. Iya. Saya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah itu setahu kami adalah pemerintah yang berkesinambungan. Tidak ada pemerintah yang lalu dan pemerintah sekarang. Jadi siapapun yang menjadi pemerintah hari ini itulah pemerintah Kota Palopo. Ya. Tentu kita ketahui peran dari RT ya, yang seperti yang kita katakan tadi, sampai dapurnya kita harus urus ini dan kesejahteraannya. Nah, kalau ya tentu dengan adanya reward itu yang kemarin ya, yang dijanjikan ya. Nah, sebelum kita melangkah itu, untuk saat ini insentif dari RT RW bagaimana? Kalau untuk insentif RT RW tahun 2025 yang memang sudah dianggarkan di APBD pokok 2025 itu, alhamdulillah sudah sampai di triwulan ketiga. Oh, itu dibayar triwulan ya? Iya, dibayar triwulan. terselesaikan Pak. Itu biasanya berapa ya? Sesuai dengan Perwa 57 itu hanya 500.000 per satu bulan. Per satu bulan Dibayarkan per triwulan. Iya. Berarti dapatnya 1.500.000. 1.500.000 per triwulan. Tapi itu pun insentif tahun 2025 ini nanti ribut-ribut baru bisa dibayarkan. Oh, begitu. Ya, tapi kita alhamdulillah. Tapi lancar Ji. Lancar. Iya. Nah, hanya memang di triwulan keempat ini sementara dalam proses. Iya. Ya, masih ada waktu sampai tanggal 31, mudah-mudahan bisa pemerintah merealisasikan itu. Ya, menanggapi pertanyaan awal tadi bahwa bagaimana sih itu RT RW? Nah, itu. Iya. RT RW itu yang saya alami karena tahun 2024 itu juga saya RW ya? Iya, kalau sekarang menjadi LPMK. Menghadapi dengan segala karakter-karakter warga ini bagaimana? Oh, luar biasa. RT RW itu utamanya Pak RT dengan Ibu RT itu ya, nah dia biar tidur. Kalau berdering teleponnya bangun juga. Betul. Iya. Jadi semua persoalan-persoalan yang terkait dengan kemasyarakatan itu RW. Biar enak tidur, tetapi biar enak tidur. Pak RT, Ibu RT, ini ada perselisihan warga. Oh iya, betul. Turun lagi. Tidak malam, tidak siang. Tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Panas juga, mau hujan juga. Iya, siap ya. Iya. Hanya satu yang tidak didorong ke RT. Iya. Itu adalah pemungutan pajak. Iya. Mungkin karena itu memang ada upah pungutnya, sehingga terlibat. Ya, enggak, memang tidak pernah disorong ke RT RW. Tapi yang namanya mulai dari pendataan, pengadministrasian kependudukan, semuanya RT. Begitu. Ya, utamanya RT. Iya, karena RW itu kan ya sifatnya koordinasi dengan RT. Ya, saya kira begitu. Kalau LPMK jelas bahwa fungsinya di kelurahan itu sama dengan DPR. Oh, begitu. Kota Palopo. Oh, begitu ya. Karena wakil rakyat. Baiklah, jadi di sini juga hadir koordinator LKK ya. Nah, ini saya biasa lihat di lapangan, sudah tidak asing lagi. Nah, menyikapi polemik-polemik yang saat ini terjadi, reward yang saat ini belum jelas. Ini bisa mungkin dulu diceritakan kronologinya ini, reward. Kenapa bisa ada sampai begini reward?
Dan seperti apa dan siapa dari mana kebijakan ini? Ya mungkin bisa diceritakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Untuk masyarakat Kota Palopo, salam hangat dari saya, Koordinator Forum LKK. Ya. Hadir bersama Bapak Salembeu yang merupakan Ketua LPMK ya. Iya. Melihat polemik yang ada, kronologi atau historisnya memang dimulai per tahun 2024, di mana awal-awal pertengahan itu memang menjadi polemik awal munculnya di Kota Palopo. Betul. Sehingga memang kemarin sempat ribut dan diinformasikan bahwa ada sekitar 32 RT RW yang mau mundur pada saat itu karena insentif ini sebagai haknya itu tidak dibayarkan. Nah, yang perlu dipahami masyarakat Palopo bahwa kan ada yang berkomentar bahwa untuk apa digaji, tidak diatur demikian. Nah, yang perlu dipahami masyarakat Palopo bahwa insentif ini memang diatur oleh aturan hierarki perundang-undangan, dalam hal ini Mendagri mengatur persoalan LKK itu, mulai dari kinerja dan pendanaannya. Nah, lanjut, mengapa kemarin itu di tanggal 27 Oktober 2024 ada aksi demonstrasi? Ya, itu sebagai jawaban keresahan LKK. Nah, kebetulan kan saya warga Sumarambu, di mana di Sumarambu ini kebetulan om saya RW, tante saya RT, kemudian om juga dari LPMK ikut bersuara. Nah, cuman mereka karena umurnya di atas 60 tahun sekian, sehingga mereka menitipkan bagaimana Ferry di Palopo, teman-teman mahasiswa bisa ndak ribut persoalan ini. Ya, akhirnya kita ambil kesimpulan setelah melakukan rapat bersama teman-teman mahasiswa, kita komunikasi dengan beberapa ketua RT RW LPMK yang kita bisa akses di 48 kelurahan 9 kecamatan di Kota Palopo, sehingga terjadi konsolidasi pada saat itu dan disepakati, oh ya, mutlak kita harus turun. Nah, setelah aksi di 27 Oktober 2024 kemarin, dilanjut lagi besoknya di DPRD. Pada saat itu kalau tidak salah ada agenda paripurna, sehingga Forkopimda hadir semua di situ. Nah, di situ terjawab kisru masalahnya sebenarnya di masa kita melompat historis peralihan masa kepemimpinan PJ Wali Kota Asrul Sani ke Firmansyah DP pada saat itu sebagai PJ Wali Kota. Nah, menyepakati bahwa insentif sebagai hak atau ucapan terima kasih negara lah atas kinerja dari LKK ini tetap kita akan upayakan dibayarkan dengan persoalan temuan BPK kemarin yang mengatakan bahwa ada kelebihan bayar, yang kemudian juga maladministratifnya itu persoalan SK. Namun karena hari ini sampai per detik hari ini juga masih dibicarakan oleh publik tentang temuan kelebihan bayar itu, harus buka ke publik juga fakta yang ada bahwa kelebihan bayar itu tidak lagi menjadi temuan karena pertama tidak menjadi kerugian negara, yang kedua tidak ada pengembalian Pemkot kepada negara, yang ketiga terkonfirmasi bahwa dari 500.000 kemudian di 250 menjadi 750 itu full masuk di penerima hak RT RW LPMK tanpa kurang Rp100 pun, semua full masuk. Nah, kemudian yang menjadi kendala memang kemarin itu persoalan SK ya. Nah, saat ini terkait reward yang pernah dibahas di DPR pernah dibahas betul, seperti apa hasil dari itu? Nah, setelah beberapa kali memang rentetan aksi demonstrasi itu disepakatilah dibukakan kita ruang dialog di diskusi. DPR melalui RDP. Disepakati di situ pertama bahwa pemilihan RT RW baru kemarin itu ditunda. Selain dari melihat kondisi Kamtipmas Palopo pada saat momen pilkada, yang kedua juga harus memperhatikan kejelasan status hak dari RT RW LPMK pada saat itu, sehingga disepakati kita dari forum Pemkot bersama DPR akan kerjasama merumuskan suatu aturan atau nomenklatur atau regulasi yang pas. Nah, sehingga disepakati bersama Pak Salam, termasuk Pak Salembeu masuk dalam kami di SK-kan oleh Pemkot untuk menjadi tim penyusun perwal. Nah, lanjut perwal yang selesai dibuat itu sebagai regulasi atau payung hukum untuk membayarkan insentif ini telah dikonsultasikan dan semuanya sudah beres sebenarnya. Kalau kita mau lompat historis, beres semua sampai detik ini. Berarti tidak ada temuan dong kalau begitu. Ya, betul. Tapi ada isu atau bocoran yang saya dengar ini bahwa reward ini kalau menurut kita ini
ketika reward ini digantikan dengan penghargaan lainnya seperti sertifikat atau penghargaan lainnya, itu bukan berupa finansial. Nah, bagaimana ini? Iya. Sedikit dari saya. Iya, silakan. Ini kan sempat kemarin diberitakan di beberapa sumber, kemudian juga menjadi pembicaraan di warung-warung kopi saat ini di Kota Palopo. Memang ya polemik RT RW ini menjadi pembahasan yang besar di Kota Palopo. Dan seksi untuk Ya, dibahas. sehingga kemarin itu ada pandangan kembali penegasan dari Pemkot bahwa pemberian reward atau penghargaan yang dimaksud sesuai dengan amanat Perwa 57 tidak dalam bentuk finansial atau tidak dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk piagam penghargaan atau sertifikat. Ini yang sedikit bikin galau kita. Nah, ini saya mau bilang, sedikit sakit apakah hati Anda tidak mendengar. terima itu? Karena ini kan historisnya sudah 1 tahun lebih kita perjuangkan, dan dalam proses perjuangan ini kan Pemkot menyepakati bahwa Sudah jelas ya memang. dalam bentuk proses ini cari solusinya. Betul. Ya tetap di dalam bentuk finansial atau dalam bentuk uang. Kenapa insentif pemberian uang ini tidak melalui insentif? Karena persoalan polemik awal yang dimaksud dengan temuan BPK dan lain-lain, sehingga sama-sama kita sepakati mencari formulasi untuk tetap dibayarkan. Jeleknya jika kalau dibilang tetap insentif sebenarnya. Betul. Cuma karena kita mau lewati regulasi yang karena kita juga sebagai masyarakat dan pemerintah yang taat hukum, sehingga sama-sama carikan regulasi yang pas. Tapi kalau berbicara lagi bahwa tidak dalam bentuk uang, ini kayaknya mencederai ini proses yang telah dilalui sama-sama ini selama 1 tahun lebih. Dan 10 bulan ya. 10 bulan. Sebenarnya 10 bulan juga itu adalah kebijakan dari RT RW. Makanya saya lihat memang RT RW LPMK yang berjuang ini adalah memang tokoh masyarakat yang penuh dengan kebijakan. Mereka bekerja loh lebih dari 1 tahun. Mereka menerima ya 10 bulan saja. Akhirnya katanya ada perubahan lagi untuk diturunkan lagi dari 5 juta ya. Dari 500.000. Dari 500.000. Jadi awalnya itu pada saat rapat Banggar itu malah sempat disepakati 200.000. Kita meminta lah ya yang layak juga lah, termasuk wakil ketua DPR mengatakan bahwa tidak layak lah semisal kita turunkan sampai di angka itu, sehingga info kemarin jatuhnya di 300.000 per ketua RT RW dikali 10 bulan. Tapi kita sebagai LPMK untuk mungkin ada yang ingin bisa lagi dijelaskan untuk Unek-Unekta lagi nih. Siapa tahu ada yang Unek-Unekta. Jadi sekali lagi untuk kesempatan ini selain yang disampaikan oleh Ananda Ferry sebagai koordinator forum, saya di sini mewakili LPMK sekaligus RT RW. Karena pada dasarnya memang juga saya RW waktu 2024. Jadi kalau pertanyaan tadi mengatakan bagaimana sih sampai ada muncul untuk dibayarkan melalui reward ataupun penghargaan ataupun apa namanya itu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa di pertemuan atau audiens dengan Pak PJ Firman skala itu setelah melalui proses yang seperti yang disampaikan tadi, kami diterima di Aula Ratona. Berdiskusi panjang sehingga Bapak PJ Firmansyah itu mengambil satu kebijakan bahwa untuk insentif RT RW tahun 2024 itu yang tidak terbayarkan karena sudah tidak ada lagi formulasi hukum untuk kita pedomani membayar sebagai insentif, maka Pak Firmansyah mengambil kebijakan untuk membayarkan melalui formulasi pembayaran penghargaan, reward ataupun apa namanya itu. Kemudian dibentuk tim seperti yang jelaskan tadi, mengakomodir perwakilan RT RW PMK di dalam tim itu melalui SK Wali Kota. Itu yang kami kawal. Nah, kalau ada pemahaman di luar yang mengatakan bahwa tidak ada tidak ada SK-nya, tidak dipilih, itulah yang menjadi temuan BPK pada saat itu. Sehingga termasuk tadi selisih pembayaran itu. Saya ingin jelaskan bahwa selisih pembayaran itu ditemukan oleh BPK karena SSH Kota Palopo, standar satuan harga Kota Palopo untuk RT RW LPMK hanya 500.000. Tetapi pada saat itu di tahun 2023 dibayarkan
750.000, sehingga menjadi temuan, oh ada selisih pembayaran. Tetapi dalam perjalanannya ditindaklanjuti dengan BPK, semua RT RW diundang oleh BPK di Dinas Pengelolaan Keuangan untuk diwawancarai satu persatu, Pak. Ya. Tetapi pada saat itu saya bertanya, apa yang menjadi tema kita diwawancari di dalam itu saja, sama semua pertanyaan. Maka saya bicara waktu itu, kalau begitu apa yang mau diisi, coba kasih lihat. Saya carilah orangnya BPK, perempuan waktu itu kecil-kecil. Ya, saya bilang kalau selisih pembayaran itu Ibu, jangan mikir cari, masuk semua di rekeningnya RT RW. Ya, tetapi kalaupun kita bertanya kenapa bisa ada kelebihan pembayarannya, bukan kesalahan kami. Betul, ya. Dasarnya tadi BPK itu tadi tidak dirubahnya SSH. Kenapa dibayarkan 750 yang seharusnya memang hanya 500. Tetapi dalam perkembangannya kan tidak disuruh pengembalian. Rekomendasi BPK hanya mengatakan bahwa pemerintah harus membenahi administrasinya. Iya kan, RT RW ini yang dimaksud, yang mal administrasi karena tidak melalui pemilihan masyarakat, tidak ada berita acaranya, tidak. Itulah yang menjadi temuan sehingga tidak dibayarkan insentif tahun 2024. Nah, untuk menertibkan itu maka oleh PJ Pak Arsul-Sani pada saat itu, menindaklanjuti untuk membuatkan perwal. Sayang sekali pada saat itu SK PJ-nya Pak Arsul-Sani itu berakhir juga. Jadi tadi dikatakan bahwa masa peralihan antara Arsul-Sani dengan Pak PJ. Jadi Pak Firmansyah DP. Jadi perwal ini belum selesai. Masuklah Pak Firmansyah. Disinilah Pak Firmansyah lanjutkan. Akhirnya perwal itu ditandatangani oleh Pak Firmansyah. Nah, jadi itulah kronologisnya sampai melalui dialog itu kami diterima mengambil kebijakan untuk membayarkan dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain itu apa ya? Penghargaan, reward atau apa namanya? Saya ingat sekali bahasanya Pak Firmansyah. Dan menurut kami betul juga. Oleh karena itu kami legowo. Ada 2 poin kesepakatan, Tadi sudah dijelaskan bahwa penundaan pemilihan RT RW. Tapi bagi RT RW yang dianggap aman wilayahnya, saya masih ingat, silakan dilakukan, laksanakan. Tapi yang dianggap rawan karena terkait dengan pilkada, pilwalkot maksudnya, itu dilaksanakan di lain waktu, bukan di lain hari, dan di lain waktu. Kembali ke Firianto ini, menarik kita ulas lagi mengenai ini kan polemiknya juga banyak mengisukan bahwa masalah ini ada yang tunggangi, ada yang tunggangi dan lain maksudnya beda warna gitu. Itu kalau kita sikapi kan banyak isu yang sebenarnya sakit hati ini buat aksi-aksi unjuk rasa ini. Nah mungkin bisa kita kasih dulu pemahaman lagi. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi memang fakta kami teman-teman mahasiswa juga, adik-adik semua, kawan-kawan semua senior itu meneropong juga, melacak bagaimana komentar publik terhadap giat aksi kita, giat pengawalan kita, giat perjuangan kita bersama Forum RT RW LPMK. Itu memang banyak komentar miring. Cuman kita menanggapi positif akan itu karena memang kita pahami bahwa ini menjadi kebebasan mereka untuk berkomentar, kebebasan mereka untuk berdemokrasi, bagaimana mereka menilai kita. Cuman yang harus kami tegaskan adalah bahwa ini memang tidak ada unsur sesuatu di dalamnya. Murni murni ini kan kita lihat historisnya memang ada ketimpangan di sini yang harus diselesaikan bersama. Yang harusnya diselesaikan antara legislatif dan Pemkot saja. Tapi memang aksi-aksi yang yang dilakukan kemarin itu sudah ada di tahun yang lalu sebelum tahun 2025. Ya betul. Ini kan aksinya dimulai di tanggal 27 Oktober 2024. Iya betul. Nah, kemudian masuk di tahun 2025 ini kan peralihannya lagi dari Firmansyah DP menjadi wali kota definitif ini Ibu Wali Naili Trisal bersama Pak Wakil Pak Ome. Ini kita tetap aksi sampai kemarin itu sempat kita sampaikan bahwa aksi terakhir mungkin 4 Desember. Tapi karena tidak ada respon lanjutan sehingga kita tetap aksi kemarin sampai terakhir di DPRD kemarin. Nah, ini
ini yang perlu saya tegaskan juga kepada masyarakat, dengan juga bahwa saya tidak pungkiri ada beberapa percakapan yang mungkin tersebar di beberapa publik, bahkan diberitakan di beberapa media. Jadi saya katakan bahwa itu tidak menjadi masalah bagi kita, karena memang komunikasi saya dengan DPRD adalah komunikasi antara rakyat yang diwakili, komunikasi antara rakyat yang diwakili dengan yang mewakili. Kita sebagai rakyat harus memahami fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan aduan lewat langsung, telepon atau via WhatsApp itu tidak apa-apa. Yang jelas bahwa yang disampaikan itu hal-hal kebenaran. Dan saya nilai juga respon dari beberapa anggota DPRD itu memang responnya cukup baik. Dan ini menandakan bahwa memang di DPRD itu menjaga indeks penilaian publik terhadap lembaga keterwakilan rakyat ini, karena memang terlihat fakta, oh iya DPRD ini proji terhadap rakyat. Iya, betul. Dengan tadi ada pandangan bahwa ada komentar-komentar miring, persoalan orang sakit hati ini apa ini. Saya katakan bahwa siapa saya di momen pilkada kemarin. Yang kedua, apa kepentingan saya untuk menjadi kubu oposisi, semisal dituduh sebagai kubu oposisi. Bahkan kemarin kan sempat kita sampaikan bahwa dari berbagai rentetan sampai jilid ke-8 aksi demonstrasi, RDP audiensi, itu kami menyampaikan bahwa ini lahir memang dari akar rumput, lahir dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan munafik juga misalnya saya selaku mahasiswa dan teman-teman yang bergabung itu diam, karena memang kan prinsipnya kita mahasiswa sebagai pengontrol sosial juga. Ya, baiklah. Ini semakin menarik kebersamaan kita Sobat Indeks ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.21. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap pemerintah baru kita ini. Ya. Kalau saya yang perlu dipahami oleh publik dan pemerintahan Kota Palopo pada saat ini, tolong nilai kami di garis positif. Kami tidak pernah bergerak dan melakukan giat-giat perjuangan hak forum RT RW LKK ini. Tolong dinilai positif lah, karena memang beberapa oknum dari pemerintahan juga sering menyerang pribadi, menuduh ini itu. Tolong kami sampaikan ulang bahwa tolong nilai kami sebagai orang yang benar di mata Ibu Wali. Dan Ibu Wali, saya pernah DM Ibu Wali, meskipun per hari ini saya cek Instagram saya tadi, wah tiba-tiba Ibu Wali blokir saya ini. Oh, diblok ya? Iya, diblokir baru-baru. Saya bilang, tolong Ibu Wali jaga kami sebagai pemuda di Kota Palopo, pemuda di Luraya. Kami melakukan kritikan seperti ini bukan untuk menjatuhkan pribadi Ibu Wali, menjatuhkan Pemkot pada saat ini, tapi pengawalan ini dilakukan memang untuk membangun Palopo yang lebih baru sesuai dengan tagline dari pada saat majunya Ibu Wali pada saat itu. Dan kami mengakui bahwa Ibu Wali ini adalah wali kota kita bersama. Yang kedua, jujur kami bangga dengan sejarah yang dicatatkan oleh Ibu Nailin sebagai perempuan pertama yang menjadi wali kota. Tapi dengan tegas kami sampaikan Ibu Wali bahwa posisi perjuangan, posisi memberikan kritikan seperti ini bukan sebagai posisi oposisi, tetapi posisi sebagai memang kaum-kaum yang ingin ada perubahan di Kota Palopo. Dan tolong Bu Wali, sebisa mungkin statement-statement yang kemudian keluar di media ataupun melalui perangkat ataupun mungkin dari Humasta atau keterwakilan dari kita yang berbicara persoalan forum LKK perjuangan insentif RT RW ini yang mencoba mengaburkan fakta itu dihentikan. Karena kita sama-sama tahu fakta. Jangan sampai publik Palopo itu dibutakan dengan fakta. Seperti kita sedikit tersinggung kemarin, ada salah satu anggota dewan dari DPRD Kota Palopo, saya sebut langsung dari fraksi Nasdem, yang ikut berkomentar dengan persoalan ini. Apa yang komentarnya itu? Komentarnya adalah dia mengkritiki anggota DPRD yang ikut mensupport atau angkat bicara juga persoalan perjuangan RT RW dalam hal ini menuntut hak mereka. Nah, ini yang saya sayangkan adalah kok bisa seorang DPRD, seorang wakil rakyat mengkritiki wakil rakyat, mengkritiki sesama DPRD yang memperjuangkan hak rakyat. Apalagi disebut dilabeli dengan asal bunyi. Asbun ya? Ya, asbun itu yang lagi viral saat di Kota Palopo saat ini. Saya katakan bahwa mungkin beliau yang asbun. Beliau.
mungkin beliau ini yang ngasbung. Karena apa yang dituduhkan ke anggota DPRD yang memperjuangkan hak rakyat ini, dia berbicara bukan sekadar opini, tetapi memang fakta yang bergulir. Jelas di beberapa rilisan tak hanya dari oknum yang dimaksud. Nah, ini juga ada sedikit pembelaan dari si beliau itu kemarin bahwa bukan menyasar ke seluruh anggota dewan, tetapi ke individu. Harus beliau ini pahami bahwa yang memperjuangkan hak RT RW ini tidak hanya dari individu yang dimaksud beliau, tetapi juga bersumber dari ketua DPRD Pak Darwis, kemudian dari Pak Wakil 1, Wakil 2, Apri Jamil, jadi dari Haji Rizal, kemudian juga dari beberapa fraksi. Nah, yang disayangkan sebenarnya ini bagaimana kekompakan DPRD untuk mengawal kesejahteraan rakyat atau mengawal hak rakyat. Nah, yang lucu juga adalah yang berkomentar ini adalah anggota dewan yang berasal dari fraksi yang sama dengan pimpinan ketua DPR di Palopo, yang bersama dengan struktur DPRD anggota dewan yang berasal juga dari Nasdem. Masa iya kau kritiki di rumah sendiri, nah, sementara yang kau kritiki juga dengan dilabeli asbun itu ndak pantas lah didengar oleh publik dan sedikit menyakiti hati kita sebenarnya. Baku cambak. Iya. Ini yang kami harapkan sebenarnya, trias politika di Kota Palopo, baik yudikatif, eksekutif dan legislatif, tolonglah untuk jangan baku cambak seperti kita maksud. Karena kalau tiga ini, trias politika ini salah satunya baku cambak, tidak ada kabupaten kota atau daerah yang akan terbangun. Maju ya, betul sekali. Baik, itu saja. Mungkin ada closing statement dari ketua PJ. Jadi lewat kesempatan ini juga menjadi closing statement saya pada kesempatan siang hari ini menjelang sore, bahwa apa yang menjadi tema kita pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa poinnya kenapa ini berlarut-larut oleh karena pemerintah tidak konsisten dengan apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah terdahulu. Ya, kita pahami memang bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah baru, tapi menurut pemahaman saya pemerintahan itu tidak akan pernah putus. Ya, itu satu. Sehingga dengan demikian apapun itu yang menjadi persoalan-persoalan masa lalu, sepanjang itu sifatnya positif, ya pemerintah harus selesaikan dengan baik pula. Ya, itu satu. Yang kedua, saya ingin perjelas kembali bahwa polemik insentif RT RW ini kemarin itu tidak dapat dibayarkan karena tidak adanya payung hukum lagi untuk membayarkan secara insentif. Kemudian kembali saya tekankan oleh Pak PJ Firmansyah mengambil suatu kebijakan untuk membayarkan insentif yang tidak terbayarkan itu melalui pemberian penghargaan dengan payung hukum harus disiapkan. Nah, sekarang saya menyatakan bahwa payung hukumnya sudah lengkap. Tinggal menunggu SK dari kota untuk mencairkan. SK wali anggaran sudah ada ya. Anggaran sudah ada di APBD perubahan tahun 2025 yang sudah melalui perdebatan panjang antara tim TAPD pemerintah Kota Palopo dengan tim Banggar. Sehingga jatuh palu 300.000 per satu orang RT RW dikalikan 10 berarti 3 juta dikali 10 bulan ya menjadi 3 juta per satu orang. Nah, saya ingin mau mengatakan lagi begini Pak, bahwa ada statement di luar yang mengatakan bahwa sifat kehati-hatian oleh pemerintah Kota Palopo terkait dengan insentif RT RW itu dia tetap mau membayar apabila. Nah, ini yang saya harus luruskan. Saya baca di salah satu koran yang elektrik media elektrik ya. Nah, dia katakan bahwa pemerintah Kota Palopo tetap akan membayarkan insentif itu, bukan insentif. Karena kalau dikasih ada itu berita acara tahun 2024, berita apalagi proses pemilihan, kemudian laporan, itu kan poinnya di poin pertama itu yang dia tuntut. Justru itulah yang menjadi temuan oleh BPK. Nah, yang kedua lagi poin keduanya
Oh, dia mau poin ketiga. Ya. Dia mau buka dialog dialog, dibukakan ruang dialog sepanjang itu dialognya berbasis data, akuntabel dan lain data, sebagainya. Ya, tapi saya mengatakan begini. Itu sudah kami lakukan secara persuasif kemarin sebelum demo-demo kita lakukan. Ya kan? Buktinya kami lakukan pendekatan secara persuasif 4 hari Senin berturut-turut. Tapi itu tidak ada tidak ada ruang untuk kita. Nah, hari ini kalau saya mau katakan kalau memang pemerintah mau buka ruang untuk itu, kami siap. Biar saya berdua saja Peri. Biar semua di dalam, bukan sombong ya. Tapi terkait dengan insentif RTRW ini, kita tidak mau yang lain-lain. Iya, kan begitu. Kalau tadi bikin menarik betul itu. Katanya tadi ada seorang anggota DPR yang dari fraksi Nasdem ya, yang pasang badan, untuk membela Pemkot. Waduh, luar biasa. Iya, menurut saya ya politisi seperti ini kalau saya katakan bahwa politisi yang tidak beretika. Kenapa saya katakan begitu? Apapun itu dia ngomong apapun, ke DPR-annya itu selalu melekat pada dirinya. Jadi kalau dia mengkritisi anggota DPR berarti dia kritisi dirinya sendiri. Sehingga saya katakan bahwa anggota DPR seperti itu membunuh karakternya sendiri. Sehingga saya bilang, saya tidak habis pikir kenapa sih seorang anggota DPR bisa begitu. Seharusnya dia memposisikan diri. Kalau tuh memang ada salah katanya itu diluruskan saja. Jangan justru memilih membackup Pemkot. Waduh, ada apa? Padahal dia DPR. Kan begitu. Nah, di dalam berpolitik itu punya etika, Pak. Contoh misalnya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh partai asalnya. Misalnya kemarin Pilwalkot. Sudah jelas-jelas partai yang mendukung si A, kenapa dia dukung si B? Itu namanya tidak punya etika, Pak. Apapun pahitnya keputusan dari partai itu, dia harus laksanakan komitmennya. Kalau memang secara pribadi kau tidak mau bermainlah dengan cantik. Begitu. Itu namanya politisi yang punya etika. Tapi kalau begini sudah ada kebijakan mendukung si A, lalu anggota partai itu mendukung si B. Politisi seperti apa itu? Kedua, yang terakhir saya bilang, saya mau katakan supaya kalau bisa pemerintah Kota Palopo, bukalah hati nuraninya. Ini yang dituntut oleh teman-teman RT LPMK betul-betul hasil keringatnya. Hasil keringatnya, tidak ada lain. Karena memang sudah diatur sedemikian rupa dan polemik ini sudah didiskusikan selama 1 tahun. Kenapa lagi mau Mbak Lelo lagi bicara mundur? Ibu Wali Kota sendiri sudah mengatakan dalam jawabannya menjawab pemandangan praksi yang ada di DPR kemarin itu mengatakan bahwa terkait dengan LKK, kami sudah anggarkan di APBD perubahan. Ada beredar itu, kenapa mau dipungkiri lagi? Lalu kedua, dasar hukumnya sudah tidak ada. Sudah ada. Sorry ya. Sudah ada. Dimulai dari kanwil hukum melalui harmonisasi, itu sudah ditunjuk Perwal 57 pasal 73 ayat 3 huruf E. Lengkap ini saya sebutkan, Pak. Hanya karena memang kemarin kenapa pemerintah belum berani membayarkan karena memang tidak dianggarkan di APBD pokok. Itu satu. Kemudian belum jelas, belum sama pemikirannya. Akhirnya karena hasil harmonisasi itu, ini perlu saya jelaskan supaya di luar tahu sana. Jangan ada media-media yang sepotong-sepotong dia pahami, akhirnya dia ekspos melalui medianya, orang di luar memahami sepotong-sepotong juga. Ini yang lengkap, Pak. Setelah dilakukan harmonisasi, sudah ditunjuk itu yang saya bilang tadi, oleh pemerintah Kota Palopo tidak memahami seperti itu. Beda, akhirnya pemerintah Kota Palopo bersurat ke kanwil hukum kembali. Jawabannya apa? Secara tersurat juga mengatakan bahwa kembali mempertegas bahwa bisa Perwal 57 diikuti dengan SK Wali Kota. Tapi karena tidak ada, tunggu Pak Andri, saya tuntaskan ini. Karena tidak ada di dalam APBD pokok, maka ditambah lagi kemarin itu pilkada ulang, Pilwalkot dulu. Ditambah lagi dengan
krisis fiskal Kota Palopo kita pahami. Ya. Sehingga kita jeda waktu itu sambil menunggu hasil pilkada ulang sampai dilantik wali kota dengan wakil wali kota baru. Kami pun dari RT RW memberikan waktu untuk melakukan konsolidasi terhadap staf-staf yang ada di dalam. Ya. Ketika sudah ada pelantikan, penunjukan PLH kemarin pasca Pak Firmansyah itu kembali ke definitif Sekda, tetapi dia lanjutkan dengan cuti selama 24 hari. Ini perlu saya jelaskan betul-betul supaya tidak bias ini persoalan. Karena selalu menyebut insentif-insentif. Tidak ada lagi bahasa insentif di sini. Yang ada bagaimana dibayarkan melalui formulasi. Yang sudah melalui diskusi panjang. Nah itu. Sehingga saya mau katakan demikian. Wahai Ibu Wali, bukalah hati nurani. Tidak ada lagi menurut saya pelanggaran hukum bila kita bayarkan ini. Uang sudah ditunjuk dari Kanwil Hukum, sudah dikonsultasikan ke BPKP Sulawesi Selatan, Inspektorat Sulawesi Selatan, sudah dianggarkan pula di dalam APBD perubahan. Apalagi sehingga menurut saya untuk tinjauan hukumnya ini sudah lengkap. Tinggal bagaimana Ibu Wali ini melihat, bagaimana menyikapi, mengatur ini keuangan supaya bajak kami tanya siapa ina tahu dipita dan ina siapa masyarakat kembali. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ingin ditambahkan sebagai langkah-langkah ke depan nanti ini dan harapan Anda. Betul, sedikit saya tambahkan dari Pak Ketua LPMK Pak Salim selalu membersamai forum juga dari awal. Pertama, pemahaman yang harus menjadi prinsip kita bersama bahwa adapun temuan yang menjadi polemik sebagai temuan BPK pada saat itu yang menjadi polemik saat ini, adapun beberapa polemik yang muncul dalam rentetan proses ini harus dipahami masyarakat dan Pemkot serta DPRD. Ini bukan kesalahan LKK, ini bukan kesalahan RT RW LPMK. Yang salah itu semisal RT RW LPMK tidak bekerja. Tapi ini jelas ya. Ini secara de facto juga mereka bekerja. Bahkan bukti-bukti kinerja mereka itu ada. Ada dokumentasi. Mulai dari dokumentasi, penyuratan, pengurusan kependudukan tadi disebutkan Pak Salam, betul adanya. Yang kedua, selain dari harapan kami sehingga mungkin wali kota bersama wakil wali kota bersama jajaran birokrasi di sana itu tolonglah buka hati nuraninya. Masa iya kita mau lihat dan biarkan anak-anak tak di sini sebagai pemuda, mau lihat orang tua tak di sini sebagai RT RW LPMK yang rata-rata ini di atas 50 tahun, di atas 60 tahun masih mau harus ke jalan, keringat berteriak kayak pengemis. Nah sementara yang diteriakkan ini yang diminta memang murni hak. Dan di awal bahwa murni bukan kesalahan LKK, bukan kesalahan RT RW LPMK. Yang kedua, tolong dari beberapa siapapun itu, mulai dari pihak dari DPRD, pihak dari Pemkot, kalau tidak bisa ikut menyelesaikan masalah, jangan bawa masalah, jangan memperkeruh. Termasuk juga kenapa saya harus sonding terus persoalan si AS ini kemarin, si beliau ini, karena yang asbun ya harusnya beliau yang disebut asbun. Kenapa? Dia berani berkomentar, datangnya terakhir, dan datangnya ini seolah-olah bahwa menjadi garda terdepan Pemkot. Harus dipahami bahwa yang disinggung kemarin itu persoalan kelebihan bayar, bukankah persoalan anggaran itu harus diawasi oleh DPRD. Dan itu pada saat periodenya, ini si AS kan wakil ketua 1 DPRD yang juga ikut terlibat persoalan itu. Jadi jangan lupa ingatan juga. Itu pertama. Yang kedua, jangan langsung mau sota-sota juga ya. Selain asbun saya katakan sota. Kalau sota itu apa ya? Kalau sota ya. Ya. Sota juga selain asbun, sota juga mau masuk berkomentar persoalan ini, mengkritiki perjuangan ini. Saya mau ingatkan bahwa beliau tidak pernah terfokus pengawalan hal ini. Dia lebih fokus pengawalan pilkada kemarin. Kemudian juga lebih fokus dengan masalah internal partainya yang mungkin isu PAW kemarin. Cuman itu di luar ya. Ini sebagai keterangan juga ingatan untuk beliau bahwa tolonglah jangan hadir untuk memprovokasi atau membawa polemik baru. Yang kedua, tolong hadir untuk
masyarakat, karena beliau terpilih kan bukan terpilih menjadi eksekutif, terpilih menjadi legislatif dan notabene esensi fungsinya lah untuk rakyat. Yang ketiga, Pembisik-bisiknya juga kita pembisiknya juga. ya. Yang ketiga yang perlu saya tegaskan bahwa Bisikan kalbu. ya bisikan kalbu. Yang ketiga yang perlu saya bisikan juga ke Pemkot, ya. Kalau kita singgung Pak bisi-bisi, kita bisikan juga ke Pemkot bahwa saya secara pribadi bersama lingkaran aktivis mahasiswa yang tergabung mengawal forum LKK bersama forum RT RW LPMK tidak akan pernah berhenti meskipun di akhir tahun 2025 hak ini belum terbayarkan, kami akan kejar di 2026 dan kalau tidak terbayar di 2026 kami akan kejar sampai akhir periode Ibu Wali Kota Sampai menang ya. sampai menang. Karena memang kita sudah fokuskan bahwa memang secara historis ini bukan kesalahan RT RW dan secara aturan memang mereka punya hak. Dan ini yang harus diberikan. Jadi tolong masyarakat dukung kami bersatu padu, apalagi ini kami agendakan. Nanti kami beritakan jadwal khususnya konsultasi di tanggal 27, aksi demonstrasi besar-besarannya kita atur. Dan aksi itu tidak akan kita lakukan semisal si AS ini mempertanggungjawabkan statementnya di media bahwa Pemkot selalu membuka ruang dialog. Untuk itu ya bukan kami tantang ya, tapi kami meminta bukakan dialog itu. Karena dari awal kami meminta dialog itu, tetapi tidak pernah dibukakan. Jadi tolong sebelum ada demonstrasi bukakan dialog itu untuk membahas sama-sama polemik historis supaya yang sota-sota dan asbun bunyi ini itu paham fakta yang ada. Baik. Oke, baiklah. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini dan menarik bahasan kita bahas. Terima kasih banyak Bang Ferianto. Terima kasih banyak Kandaku. Dan juga terima kasih ke teman-teman media yang membukakan wadah untuk memberi pemahaman baru kepada masyarakat. Baik, saya Andri pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.